awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik yang bernama Mai sedang bersama seorang pria. Pria tersebut adalah pacarnya Mai bernama Shin. Hubungan mereka berdua terlihat baik-baik saja dan sangat bahagia. Namun ketika ingin berciuman tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan kehadiran orang tua Mai yang memergokinya saat mereka akan berciuman. Ibu Mai juga langsung memarahi Shin sebab ia terlalu lama mengantarkan anak gadisnya pulang ke rumah. Sebagai orang tua tentu saja ia sangat khawatir akan keselamatan anaknya apalagi hari sudah larut malam. Beruntung Mai dan ayahnya mampu mengalihkan perhatian sang ibu dengan berpura-pura kakinya terkilir. Mai pun memberikan kode pada Shin untuk segera pergi meninggalkan rumahnya. Sesampainya di rumah ibu Mai terus saja mempertanyakan sejauh mana hubungan Mai dengan pacarnya tersebut, bahkan sang ibu sampai mempertanyakan apakah mereka sudah melakukan sesuatu yang melewati batas. Pertanyaan tersebut benar-benar membuat Mai merasa begitu malu namun sang ibu terus saja mendesak untuk membicarakan kejelasan hubungan anaknya dengan Shin dikarenakan Mai sudah dewasa dan cukup umur untuk menikah. Akhirnya Mai pun mencoba menenangkan ibunya jika ia akan mulai membicarakan kelanjutan hubungannya dengan Shin. Kemudian Mai mulai membuat kue. Ia juga mengobrol dengan Shin lewat panggilan video. Kali ini Mai memberanikan diri untuk meminta Shin bertemu dengan orang tuanya. Beruntung Shin merespon hal itu dengan baik sebab mereka memang sama-sama saling mencintai. Keesokan harinya Mai sedang terburu-buru ingin pergi bekerja karena ia akan menyambut kedatangan atasan baru. Selama di perjalanan Mai benar-benar terlihat begitu sibuk. Tak berselang lama akhirnya Mai pun sampai di hotel tempat ia bekerja. Lalu ketika Mai menaiki lift ia bertemu dengan Yao namun mereka masih belum mengenal satu sama lain. Ibu Mai juga terus saja menghubungi dirinya bahkan ibunya kembali mempertanyakan hubungan seks Mai dan Shin sampai membuat Mai merasa sangat malu dengan semua orang yang ada di dalam lift tersebut. Dan ketika pintu lift terbuka Mai tanpa sengaja menyenggol tangan Yao yang membuat pergelangan tangannya basah tertumpah air. Merasa bersalah Mai pun segera mengejar Yao untuk membantu membersihkan noda tersebut. Mai juga meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan dan saat itu Mai masih mengira jika Yao adalah tamu di hotel itu. Kemudian Mai berganti pakaian untuk mulai bekerja. Kali ini Mai dan rekan kerjanya sedang sibuk menyiapkan hidangan untuk atasan baru mereka namun Lily lupa membeli kue. Akhirnya Wu Yu terpaksa menggunakan kue buatan Mai tetapi Mai langsung melarang hal itu sebab kue tersebut adalah kue yang akan ia berikan untuk pacarnya dan sudah ada tulisan di kue tersebut. Awalnya Wu Yu mendengar larangan Mai tersebut namun tak disangka ketika Mai sibuk menerima telepon dari ibunya ia baru mengetahui jika Yao adalah atasan baru mereka. Bahkan kue buatannya juga sudah ada di atas meja tersebut. Hal itu membuat Mai mendapatkan teguran dari Yao sebab sebagai karyawan ia tidak memperlakukan tamu dengan baik. Walaupun semua itu bukanlah kesalahannya tetapi Mai terpaksa mengakuinya agar Wu Yu dan Lily tidak berada dalam masalah. Hanya saja Mai dipecat dari pekerjaannya karena kesalahan yang sebenarnya tidak ia perbuat. Hal itu pun membuat Mai merasa sangat kecewa pada Wu Yu. Setelah itu ketika Yao baru saja selesai melakukan rapat Mai sudah menunggunya di depan ruangan sebab ia ingin meminta Yao memberikannya satu kesempatan lagi namun Yao tetap tidak memberikan kesempatan itu padahal atasan Mai sudah ikut membantu membujuk Yao. Di hari berikutnya Mai sedang berduaan bersama Shin di pinggir danau. Kali ini sang kekasih mencoba menghibur dan menyemangati Mai bahkan Shin juga memberikan hadiah yang begitu imut untuk Mai. Hadiah tersebut benar-benar membuat Mai merasa sangat bahagia namun lagi-lagi di saat mereka ingin berciuman-ciuman itu kembali gagal karena ibu Mai kembali menelpon. Di malam hari Yao bertemu dengan ibu Zhang. Saat itu mereka sedang merencanakan sesuatu untuk menggapai keinginan mereka masing-masing. Setelah selesai ibu Shang memberikan seorang sopir pribadi untuk Yao. Tak disangka ternyata sopir tersebut adalah ayah Mai. Keesokan harinya Yao sedang membeli beberapa peralatan untuk memancing sebab ia akan menemani kliennya memancing namun beberapa alat yang ia butuhkan sudah tidak ada lagi di sana. Tak disangka ternyata Mai mengetahui keberadaan atasannya tersebut. Situasi itu pun langsung dimanfaatkan oleh Mai untuk bisa meluluhkan hati atasannya yang sudah memecatnya itu sebab ia memiliki alat yang Yao butuhkan.
Awalnya usaha Mai tidak berhasil sama sekali sampai ketika Yao menerima kabar jika pewaris desain furnitur Deshan Shanghai adalah Shin kekasih Mai. Yao tampaknya ingin memanfaatkan hal tersebut. Mai juga baru mengetahui jika ayahnya adalah sopir pribadi Yao sang atasannya sendiri. Baba, Yao Zong是我的上司. Kali ini ayah Mai tidak bersedia mengantarkan Yao seperti yang ia mau karena jalanan menuju ke sana sedang macet. Akhirnya Mai menawarkan diri untuk membantu Yao sampai ke lokasi klien tepat waktu. Mereka pun menempuh jalan pintas menaiki kereta bawah tanah. Kesempatan tersebut dipergunakan oleh Mai untuk membujuk atasannya tersebut agar memberikannya kesempatan sekali lagi dan ia berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Turun dari kereta Mai pun meminta Yao untuk naik sepeda agar tiba tepat waktu menemui sang klien. Yao pun sampai lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Yao juga secara tiba-tiba menugaskan Mai untuk menggantikannya bertemu dengan seorang klien esok hari. Jika hal itu berhasil Mai lakukan dengan baik maka Yao akan memberikan kesempatan pada Mai untuk kembali bekerja. Di malam hari Mai kembali didesak oleh ibunya agar segera membicarakan rencana pernikahan pada Shin sebab sang ibunda ingin anaknya mendapatkan kepastian. Akhirnya Mai pun terpaksa memenuhi permintaan ibunya. Ia juga memberanikan diri untuk mengajak Shin makan bersama keluarganya di esok hari. Beruntung Shin menyetujui ajakan tersebut. Di hari berikutnya Mai sudah bertemu dengan klien Yao. Awalnya Yao tidak mengetahui jika ternyata klien itu adalah ayah Shin. Dan ketika ayah Shin memperkenalkan Shin pada Mai sebagai anaknya, Mai seketika langsung terkejut. Liao. Ayah Shin tampak kaget apalagi Shin dengan sedikit grogi menyebutkan bahwa Mai adalah pacarnya. Pak Shin pun curiga dan menuduh Mai ingin jadi mata-mata di perusahaannya karena perusahaan tempat Mai bekerja akan bekerja sama dengan mereka, tapi Mai dengan tegas menyangkal semua tuduhan tersebut. Akan tetapi akhirnya Pak Shin tetap berpikiran positif dan bersikap baik pada Mai sampai ia meninggalkan ruangan itu. Sementara itu Shin malah merasa sangat bersalah pada kekasihnya tersebut. Ia terus meminta maaf dan mencoba memberikan penjelasan pada Mai, tetapi Mai sudah terlanjur kecewa pada Shin yang telah tega membohongi dirinya. Tak hanya itu, perdebatan mereka pun sampai membuat asisten Yao tanpa sengaja menguping pembicaraan mereka berdua. Ternyata laki-laki tersebut langsung memberitahukannya hal itu pada Yao. Alhasil Yao tiba-tiba memiliki niatan ingin memanfaatkan Mai. Tak berselang lama Mai pun ada di sana menemui Yao. Mai pun memberitahukan bahwa anak dari klien Yao adalah kekasih hatinya. Beruntung Yao tidak marah sama sekali karena Mai tidak berhasil mendiskusikan dengan ayah Shin, bahkan Yao mulai ingin mempertimbangkan mengenai pekerjaan yang diminta oleh Mai. Kemudian ketika sedang dalam perjalanan pulang, Mai terus saja dihubungi oleh ibunya mengenai kepastian kedatangan Shin, bahkan ia sudah menyiapkan banyak makanan untuk mereka berdua. Tak berselang lama ayah Mai pun mengingatkan agar Shin tampil sebaik-baiknya dan menyiapkan sebuah rencana yang matang agar ibunya merasa tenang, padahal Mai tampak sudah kecewa dengan kejadian yang baru saja ia alami. Tak berselang lama Mai pun sampai di rumah. Kali ini ia harus berbohong tentang Shin yang tidak datang ke rumah mereka. Mengetahui hal tersebut langsung membuat ibu Mai tidak berhenti mengomel. Lalu tiba-tiba saja Shin sudah ada di bawah rumah keluarga Mai. Saat itu Shin berteriak sangat keras yang mengundang para tetangga pada berkerumun, namun Mai masih merasa kecewa walaupun Shin sudah meminta maaf dengan tulus dan membongkar identitasnya. Mengetahui bahwa Shin adalah anak orang kaya membuat ibu Mai berubah drastis. Ia malah mendesak Mai untuk bersikap baik dan memaklumi kesalahan pacar anaknya itu. Kemudian Mai dan Shin kembali bertemu di samping danau. Shin terus saja minta maaf dan menyesali semua perbuatannya karena telah membohongi Mai selama ini. Mai bahkan sampai tega menghukum Shin dengan berjalan jongkok, tetapi hukuman itu tidak membuat Shin berhenti membujuk kekasihnya itu. Mai pun menyampaikan beberapa syarat jika mereka ingin bersama lagi. Shin pun menyanggupinya dan berjanji tidak akan membohongi Mai lagi. Sampai akhirnya usaha Shin itu pun berhasil walaupun amarah Mai belum sepenuhnya menghilang. Tak berselang lama Yao juga menghubungi Mai. Kali ini ia memberikan kabar baik jika ia sudah memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua pada Mai.
yang artinya Mai bisa kembali bekerja seperti biasa. Kabar baik itu benar-benar membuat Mai merasa sangat bahagia. Shin pun juga ikut merasakan hal yang sama. Di hari berikutnya Wu terkejut melihat Mai yang tidak jadi dipecat dari perusahaan, lalu mereka pun rapat bersama Yao. Kali ini Yao meminta anggota Departemen Pemasaran untuk menyusun sebuah proposal dan proposal itu nantinya akan mendapatkan pemungutan suara. Ternyata Yao ingin melihat kemampuan semua karyawan yang ada di hotel tersebut. Di malam hari Mai masih terus saja sibuk bekerja lembur sampai ketika ia membaca pesan Shin yang sudah menunggunya begitu lama. Mai pun langsung bergegas menemui pacarnya itu. Saat itu Shin sudah menyiapkan makanan khusus untuk Mai dan lagi-lagi ketika Shin ingin mencium Mai, ciuman tersebut tetap gagal karena ibu Mai yang tiba-tiba menghubungi Mai. Tianhua. Tetapi ketika Shin berbicara pada ibu Mai langsung memberikan respon yang begitu baik, bahkan ia sangat senang mendengar Shin yang akan berkunjung ke rumah mereka. Saat itu ibu Mai sedang sibuk menyiapkan hidangan makanan, bahkan ia sampai melarang Mai untuk ikut membantunya. Sementara itu Shin juga sedang menyiapkan diri, namun ia malah diajak oleh ibunya untuk bertemu dengan seseorang. Mau tidak mau Shin terpaksa menuruti permintaan ibunya sebab orang tua Shin kekeh ingin menjodohkan Shin dengan anak rekan mereka yang bernama Zhang. Namun Shin terlihat tidak terlalu menyukai wanita itu. Shin juga terus memandangi ponselnya karena ia takut akan terlambat bertemu dengan orang tua Mai. Ia pun dengan jujur mengaku pada Zhang bahwa sebenarnya ia sudah punya pacar dan mereka saling mencinta satu sama lain. Dan wanita itu pun tampak memakluminya. Di sisi lain Yao sedang berjalan-jalan dan mengobrol bersama neneknya. Hubungan mereka berdua terlihat begitu dekat dan ternyata nenek Yao pernah menikah dengan kakek Mai, yang artinya nenek Yao adalah nenek tiri Mai. Namun karena ayah Mai tidak terlalu berhubungan baik dengan nenek Yao, alhasil nenek memilih untuk tinggal di panti jompo, tetapi nenek juga memberitahu Yao bahwa Mai bersikap begitu baik pada dirinya. Yao yang baru menyadari bahwa Mai yang dimaksud nenek Mai Chen Huan membuat Yao menjadi sangat terkejut. 没有，是我的问题。 Lalu mereka masuk ke sebuah restoran. Di sana nenek mendapati Shin sedang bersama Zhang. Akhirnya nenek langsung menghampiri mereka sebab nenek mengetahui bahwa Shin adalah kekasih Mai. Shin pun sedikit grogi, tapi sang nenek terlihat santai saja dan tidak mau ikut campur. Pada scene yang berbeda, Mai dan keluarganya masih terus menunggu kedatangan Shin. Tak berselang lama nenek memberikan kabar pada Mai bahwa Shin sedang melakukan kencan buta bersama gadis pilihan keluarganya, padahal sebelum ini Shin beralasan jika ia sedang rapat, maka dari itu Shin terpaksa datang terlambat. Mengetahui hal tersebut membuat Mai sangat kecewa dan merasa dipermainkan. Akhirnya ia memilih untuk pergi dari rumah dan meminta orang tuanya memakan hidangan makanan itu. Lalu ketika Mai ingin pergi, Shin sudah ada di sana dan berusaha membujuk Mai. Tak berselang lama tiba-tiba ada seorang gadis bernama Mao memukul pundak Shin sebab ia merasa kesal atas apa yang Shin lakukan pada Mai. Mao merupakan anak angkat dari orang tua Mai. Setelah Shin pergi, Mao dan Mai memilih untuk kembali ke rumah karena Mao ingin bertemu orang tua Mai yang sudah seperti orang tuanya sendiri. Mereka pun makan bersama dengan penuh kebahagiaan dan melupakan sejenak ulah Shin yang membuat Mai dan keluarganya kecewa. Kemudian Mao juga mengatakan bahwa ia sudah bercerai dengan suaminya dan sekarang ingin hidup mandiri. Ia juga membawakan banyak oleh-oleh untuk keluarga Mai. Kemudian Mao mengajak Mai ke sebuah tempat. Kali ini Mai merasa begitu terpukau melihat rumah yang baru saja disewa Mao sebab Mao ingin menjadikan rumah itu sebagai tempat berbisnis. Mereka juga saling mengobrol bersama. Sampai akhirnya Mao memberikan semangat agar Mai terlepas dari kesedihan dan kekecewaan yang ia rasakan. 这是大好的年纪，要开开心心活在当。觉得你说的对。 Keesokan harinya tibalah waktu untuk Wu dan Mai mempresentasikan proposal mereka di depan semua orang, dan tema dari proposal itu adalah ide acara perayaan Hari Kasih Sayang yang ke-520 di Hotel Botically tempat mereka bekerja. Awalnya Yao tidak terlalu setuju dengan judul proposal Mai, namun setelah Mai selesai menjelaskan secara rinci dan detail, akhirnya Yao menyetujui proposal yang dibuat oleh Mai, bahkan ia langsung menunjuk Mai sebagai penanggung jawab acaranya. Lalu setelah rapat selesai, Yao segera mengajak Mai ke ruangannya untuk berdiskusi.
Yao juga memperkenalkan Mai dengan asistennya yang bernama Dong. Yao juga memberikan tugas negosiasi harga produk dengan furnitur Deshan, perusahaan milik keluarga Shin yang merupakan langganan produk hotel Botically milik keluarga Yao. Awalnya Mai agak keberatan karena hubungannya dengan Shin yang kurang membaik dan takut dianggap memanfaatkan situasi, tapi Mai akhirnya bersedia setelah Yao meyakinkan bahwa penugasan Mai murni untuk kepentingan bisnis semata. 谈价是因为我看好你，我相信你可以突破自己。至于价格谈多少，那我明白您的意思了。 Di hari berikutnya Mai sedang berada di perusahaan keluarga Shin untuk bertemu dengan Pak Wang, manajer penjualan perusahaan milik keluarga Shin. Namun karena Pak Wang sedang memiliki urusan di luar, Mai memutuskan untuk tetap menunggu Pak Wang. Setelah beberapa waktu akhirnya Mai berhasil bertemu dengan Pak Wang. Pak Wang juga mengajak Mai untuk makan bersama rekan kerja lainnya sembari membicarakan kerja sama mereka. Sekarang Pak Wang dan rekan-rekannya, para petinggi furnitur Deshan, sudah bersama Mai. Mai pun tampak enjoy dan bersemangat melayani tantangan Pak Wang untuk minum-minum. Tak berselang lama Dong pun ada di sana. Awalnya Mai terkejut melihat kedatangan Dong. Ternyata Dong berniat ingin melindungi Mai dari ajakan meminum alkohol bersama Pak Wang, namun tak disangka Mai malah memperlihatkan ketahanannya dalam mengkonsumsi alkohol sampai membuat Dong tidak menyangka sama sekali. Lalu Mai pun langsung membicarakan perihal harga souvenir. Awalnya Pak Wang ingin menurunkan harga sebesar 10%, tetapi di saat yang bersamaan Shin mengirim pesan pada Pak Wang untuk memintanya menurunkan harga yang lebih banyak lagi sebab ayah Shin adalah atasan Pak Wang. Alhasil Pak Wang tanpa pikir panjang langsung menurunkan harga sebesar 20%. Hal itu benar-benar membuat Mai dan Dong merasa sangat bersyukur, namun Mai tidak mengetahui jika hal tersebut adalah berkat bantuan dari Shin. Sementara itu Yao terus saja menghubungi Dong, tetapi Dong tidak menjawab panggilan Yao sama sekali. Akhirnya Yao memutuskan untuk mendatangi tempat Dong dan Mai. Yao tampak terkejut mendapati mereka berdua yang sudah mabuk. Mai langsung menawarkan Yao untuk minum bersamanya. Tak mau kehilangan muka di hadapan Dong, akhirnya Yao juga ikut meminum minuman yang memabukkan itu. Mungkin karena tak terbiasa minum, baru segelas saja minum, Yao malah langsung tak sadarkan diri. Mai dan Dong pun jadi panik, akhirnya mereka terpaksa membawa Yao menggunakan sebuah troli yang ada di restoran itu, bahkan mereka sempat menjahili Yao dengan berfoto bersamanya. Lalu sesampainya di hotel, Mai dan Dong terlihat begitu kewalahan mengurusi Yao yang masih tidak sadarkan diri. Keesokan harinya Yao kembali memanggil Mai ke ruangannya. Kali ini Yao merasa heran sebab Mai tidak memanfaatkan pacarnya sama sekali, padahal Shin adalah anak dari pemilik perusahaan tersebut. Ternyata Mai memang ingin mencapai sesuatu dengan usahanya sendiri agar ia bisa lebih dihargai. Mendengar perkataan Mai membuat Yao langsung memberikan sebuah bonus khusus untuk Mai. Bonus tersebut benar-benar membuat Mai merasa sangat bahagia karena akhirnya ia bisa membawa orang tuanya datang ke hotel tempat ia bekerja dan merasakan kemewahan hotel itu. Kemudian sesampainya di rumah, Mai segera memberikan 2 tiket itu pada orang tuanya. Awalnya ibu Mai tidak percaya sama sekali, tetapi setelah Mai berusaha meyakinkan ibunya dengan memperlihatkan voucher atau undangan yang ditulis langsung oleh Yao, maka ibu Mai langsung merasa sangat bahagia. Beberapa hari kemudian tibalah acara perayaan Hari Kasih Sayang yang sudah dinantikan banyak orang. Orang tua Mai juga menghadiri acara tersebut. Kali ini Mai terlihat begitu sibuk mengurus acara tersebut karena dia adalah penanggung jawab dari acara itu. Lalu tiba-tiba saja ada seseorang yang membuat kejutan untuk Mai. Tak disangka ternyata semua itu adalah ulah Shin, dan Shin dengan berani melamar Mai di hadapan semua orang, tetapi hal yang dilakukan Shin malah membuat Mai dalam masalah sebab atasan Mai tiba-tiba datang dan langsung memberikan teguran pada dirinya. Saat itu Mai baru mengetahui jika ternyata diskon souvenir yang ia dapatkan adalah karena ulah Shin, dan juga Shin telah memesan semua tiket untuk acara di hotel tersebut. Sikap Shin tersebut membuat Mai sangat kecewa karena ia telah bersusah payah menyusun dan membuat acara tersebut, tapi Shin malah membuat keributan dan menghancurkan usahanya. Di malam hari Mai akhirnya pulang ke rumah. Melihat keberadaan Shin di rumahnya membuat Mai semakin kesal, apalagi Mai yang terus dipaksa untuk menerima lamaran Shin oleh ibunya. Setelah itu Mai pun segera mengajak Shin untuk mengobrol di luar rumah.
Kali ini Shin benar-benar memperlihatkan ketulusannya pada Mai, bahkan semua yang ia katakan berhasil membuat Mai merasa begitu terharu dan hubungan mereka pun kembali membaik. Di pertengahan malam, Mai dan ibunya masih terus memandangi cincin pemberian Shin. Keindahan cincin itu membuat mereka berdua sangat terpukau. Ibu Mai juga mulai merasa sedih karena putrinya akan segera menikah. Melihat kesedihan itu membuat Mai segera menenangkan ibunya sebab ia akan tetap menjadi putri kecil ibunya walaupun ia telah menikah nantinya. Saat itu Mai bekerja seperti biasanya. Ia juga menemui Yao untuk memberikan laporan tentang acara perayaan Hari Kasih Sayang, namun Yao malah mengira jika lamaran yang dilakukan Shin adalah sebagian dari rencana Mai, padahal Mai tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja lamaran itu berhasil membuat acara yang mereka adakan berada di rating teratas. Yao juga memberikan selamat pada Mai sebab melihat cincin yang ia kenakan. Tak hanya itu, Mai pun memberikan kue buatannya khusus untuk Yao sebagai ucapan terima kasihnya pada Yao. Lalu setelah Mai keluar dari ruangan, Dong langsung menghampiri Yao karena Dong merasa heran melihat atasannya tersebut yang sudah begitu akrab dengan Mai. Ternyata Yao melakukan semua itu sebab ia merasa bahwa kunci untuk mendapatkan restoran Sing Anli milik neneknya ada pada Mai karena nenek memang sangat menyukai sosok Mai. Maka dari itu Yao akan menyukai pula apa yang disukai oleh neneknya. Kemudian Yao pergi menemui nenek di panti jompo dengan membawa beberapa bingkisan. Yao juga memberikan kue buatan Mai pada neneknya agar nenek mengetahui jika Yao dan Mai berhubungan baik. Di sisi lain, Mai mendapatkan kabar dari Shin tentang jamuan makan yang sudah diatur oleh keluarga Shin. Hal itu pun langsung membuat Mai memberitahukan pada orang tuanya. Lalu di malam hari, Mai melihat ibunya yang sedang sibuk mencari sesuatu. Ternyata ibu Mai sudah mulai ingin mencari pakaian yang bagus untuk bertemu dengan keluarga Shin. Mengetahui hal itu membuat Mai mengajak ibunya untuk membeli pakaian baru. Awalnya ibu Mai menolak ajakan tersebut, tetapi penjelasan dan pengertian yang Mai katakan berhasil meluluhkan hati ibunya, bahkan ibu Mai sangat bangga pada anak gadisnya itu. Keesokan harinya, Mai dan Mao sedang menemani ibu Mai berbelanja. Tak disangka pakaian yang dikenakan ibu Mai sangatlah cantik, namun ketika saat ibu Mai mengetahui mahalnya harga baju tersebut, ia langsung menggunakan banyak sekali alasan agar tidak membeli baju itu. Akhirnya Mai berusaha sedikit menipu ibunya. Beruntung ibu Mai percaya jika baju tersebut sudah mendapatkan harga diskon, lalu ketika Mai ingin pergi ke toilet ia tanpa sengaja bertemu dengan Yao. Kali ini Yao kembali memberikan ucapan selamat pada Mai yang akan segera menikah. Di malam hari, ibu Mai terlihat begitu bersemangat untuk mempersiapkan diri bertemu dengan keluarga Shin, namun tanpa sengaja Mai mendengar perbincangan kedua orang tuanya yang merasa sedih karena harus melepaskan anak gadisnya menikah, tetapi mereka tetap berusaha menerima kenyataan bahwa Mai memang sudah dewasa dan pantas untuk memiliki keluarga sendiri. Lalu Mai juga mengobrol dengan Cheng Zhou sebab Mai akan terus menjadi kakaknya yang selalu berada di sisi Cheng Zhou. Keluarga mereka pun benar-benar terlihat begitu hangat dan bahagia. Keesokan harinya keluarga Mai sudah berada di gedung yang akan menjadi tempat pertemuan mereka dengan keluarga Shin. Ibu Mai pun terlihat sangat bersemangat dan terpukau atas kemegahan tempat tersebut, namun mereka lebih dulu tiba di sana dibanding keluarga Shin. Tak berselang lama akhirnya kedua keluarga itu pun bertemu, tetapi ayah Shin tidak bisa hadir karena kesibukannya. Alhasil Shin berusaha membuat pertemuan berjalan dengan baik, tetapi tiba-tiba saja kakak Shin yang bernama Jianli malah mulai menyinggung perasaan keluarga Mai sebab ia meminta agar Mai memesan sendiri menu makanan mereka. Keluarga Mai sedikit kaget dan terdiam mendengar penjelasan dan sikap kakak Shin tersebut. Akhirnya mau tidak mau Mai terpaksa menuruti permintaan Jianli walaupun Shin tetap menemani Mai. Yao pun meminta Mai untuk tidak memasukkan ke dalam hati setiap perkataan kakaknya tersebut, karena setelah hamil otaknya menjadi bodoh. Lalu ketika hidangan sudah mulai diletakkan di atas meja, ayah Mai mulai memberikan sedikit sambutan pada keluarga Shin. Ibu Mai juga melakukan hal yang sama dengan menceritakan bagaimana sikap baik dan pengertian yang Mai miliki. Yao pun berjanji akan bersikap baik pada Mai dan pasti akan membuatnya bahagia. Namun tak disangka Jianli malah terus saja merendahkan dan menganggap remeh keluarga Mai. 跟我们新家来往的，那都是有头有脸的人物。到时候两家人聚餐，企业家和打工仔，劳
Sampai akhirnya keributan pun terjadi. Mai juga merasa mulai tidak terima dengan sikap Shin dan keluarganya. Alhasil mereka langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Kepergian mereka membuat Shin menjadi sangat panik dan ia terus berusaha meminta maaf pada keluarga Mai. Shin juga mencoba menjelaskan situasi yang terjadi pada Mai. Hanya saja Mai belum bisa menerima perlakuan mereka. Lalu di saat yang bersamaan salah seorang pelayan menemui Mai untuk memberikan sebuah bingkisan. Ternyata bingkisan itu adalah hadiah pemberian Yao. Mengetahui hal tersebut membuat Mai segera menghubungi Yao, tetapi Yao malah mengatakan jika bingkisan itu merupakan pemberian Buzang. Yao juga sempat mengingatkan Mai bahwa bisa jadi Mai akan menghadapi banyak masalah karena sikap yang ia miliki. Kemudian ketika Mai pulang ke rumah ibunya masih terus saja mendesaknya agar ia menikah dengan Shin. Ibunya berkata walaupun keluarganya kejam tapi Shin tetap baik pada Mai, bahkan ibu Mai akan memikirkan pernikahan mereka nantinya, namun Mai sudah mengurungkan niatnya untuk menikah sebab pernikahan bukanlah sebuah permainan, apalagi Mai sudah mengetahui bagaimana kejamnya keluarga Shin. Alhasil Mai memilih pergi dari rumah karena ibunya yang terus memaksa dirinya. Setelah itu Mai memutuskan untuk bertemu dengan Mao. Kali ini Mai menceritakan semua hal yang dialaminya pada Mao. Mai juga mulai menyadari besarnya perbedaan status keluarganya dan keluarga Shin. Keluarga Shin juga terlalu memandang rendah keluarganya. Di satu sisi ibu Mai memiliki harapan yang begitu besar pada dirinya. Hal itu membuat Mai menyesali sikap yang ia berikan pada ibunya. Lalu mau mengajak Mai ke suatu tempat. Di sana mereka bersenang-senang bersama untuk melepaskan semua beban yang ada. Tak lama kemudian Cheng Zhao juga ada di sana bersama mereka. Mao sangat senang saat mendengar kabar bahwa Cheng Zhao baru saja diterima bekerja magang di sebuah firma hukum ternama. Tak disangka sekembali dari toilet Mai tiba-tiba saja berbicara terkait rencana pernikahannya yang gagal di atas panggung dalam kondisi mabuk. Akhirnya Cheng Zhao langsung membawa kakaknya yang lagi galau tersebut meninggalkan panggung kafe itu. Di hari berikutnya ibu Mai dibuat terkejut dengan keberadaan Mai di dapur. Kali ini Mai meminta maaf kepada ibunya karena kesalahan yang sudah ia lakukan. Momen tersebut berhasil membuat hubungan mereka kembali membaik. Bahkan Mai juga sudah menyiapkan sarapan pagi dan sebuah anting yang begitu indah untuk ibunya. Tak hanya itu, Mai pun memberikan kue khusus untuk sang ibu. Besarnya cinta Mai benar-benar membuat ibunya merasa sangat terharu. Di sisi lain Yao sedang makan bersama neneknya. Ia juga mulai membicarakan tentang pengalihan pengelolaan restoran Xing Anli milik neneknya, namun sang nenek tidak terlalu merespon hal tersebut walaupun Yao sudah memperlihatkan rasa peduli dan perhatian pada nenek. Tak berselang lama ibu Mai pun ada di sana, tetapi karena sedang mendengar Yao yang sedang membicarakan masalah asuransi pada nenek membuat ia berpikir jika Yao berniat menipu nenek. Akhirnya ibu Mai langsung memberikan pelajaran pada Yao. Kemudian Mai bergegas menemui nenek dan ibunya sebab ia mendapatkan kabar jika ibunya sudah memukul seseorang. Tak disangka ternyata orang tersebut adalah Yao atasannya sendiri dan Mai baru mengetahui jika Yao adalah cucu nenek. Sementara ibu Mai juga baru mengetahui jika Yao adalah atasan Mai. Hal tersebut pun langsung membuat ibu Mai meminta maaf pada Yao. 太太，我都不知道你们有这层关系的。对不起啊，小赵。 Lalu ibu Mai langsung membicarakan tentang anaknya yang akan segera menikah. Ia juga secara tidak langsung meminta bantuan dari nenek agar keluarganya tidak dianggap rendah oleh keluarga Shin. Alhasil nenek mengajak Mai untuk mengobrol berdua. Saat itu nenek memberikan gelang berharga miliknya pada Mai, bahkan nenek juga menyampaikan beberapa pesan pada Mai agar ia terus mengikuti kata hatinya. Sementara itu Yao dan ibu Mai sedang membuang sampah. Hubungan mereka berdua juga terlihat tidak terlalu baik, apalagi Yao sengaja membuat ibu Mai merasa kesal.
Yao pun tidak menyangka jika keluarga Mai tidak mengetahui bagaimana kehidupan nenek yang sebenarnya. 问这么细，阿姨，要给我介绍对象吗？我才不想活过人类。 Sampai di malam hari Mai masih terus memandangi cincin pemberian nenek dengan perasaan yang masih bingung. Keesokan harinya Pak Zhu meminta tolong pada Mai untuk mengantarkan berkas pada Yao, namun ketika Mai turun ke lantai bawah tiba-tiba saja ia melihat sebuah keributan dan keributan itu terjadi karena seorang tamu hotel yang tidak mendapatkan kamar yang sudah ia pesan secara online. Hal itu pun membuat Mai mencoba menenangkan tamu tersebut sembari memikirkan cara untuk mengatasi masalah itu. Lalu tanpa berlama-lama akhirnya Mai memiliki ide untuk memberikan kamar Yao pada wanita tersebut. Beruntung Yao mengizinkan hal itu dan masalah pun berhasil terselesaikan dengan baik. Lalu ketika Mai kembali ke ruangan departemen ia langsung mendapatkan pujian dari Pak Zhu. Mai juga memberikan sebuah saran agar kejadian itu tidak terulang kembali. Awalnya Pak Zhu menolak saran Mai karena ia tidak ingin ikut campur masalah pekerjaan Departemen Tata Graha yang bukan tugasnya, tetapi saat Pak Yao mendengar saran yang Mai berikan, Pak Zhu langsung bergegas menemui atasan Departemen Tata Graha. Setelah itu Mai mengajak Yao untuk menikmati kopi bersama sebagai tanda terima kasih pada atasannya itu. Kali ini mereka mengobrol bersama dan terlihat mulai akrab. Yao juga mengajak Mai untuk menjenguk nenek di hari Sabtu. Tak disangka ternyata di setiap hari Sabtu Mai memang selalu menemani nenek menghadiri jamuan teh sore di restoran Sing Anli. Akhirnya di Sabtu ini mereka sepakat untuk pergi bersama-sama menemani nenek. Pada scene yang berbeda Ibu Mai meminta tolong suaminya untuk menemui ayah Shin dan minta pendapatnya mengenai rencana pernikahan Mai dan Shin, karena pada pertemuan sebelumnya ia tidak datang. Ayah Mai pun merasa keberatan karena ia belum pernah bertemu dan mengenal ayah Shin secara langsung, tapi akhirnya ia bersedia juga karena terus didesak oleh istrinya. Keesokan harinya ayah Mai pun pergi menemui ayah Shin di kantornya. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai ayah kandung Mai. Kebetulan saat itu ayah Shin ditemani sekretarisnya yang cantik dan tampak dekat dengan ayah Shin berencana pergi menemui Yao di kantornya. Ayah Mai pun dengan senang hati menawarkan untuk menyopirinya bertemu Yao bosnya tersebut. Di perjalanan ayah Mai pun minta maaf atas keributan yang terjadi saat pertemuan keluarganya dan keluarga Shin tempo hari dan berharap hal tersebut masih bisa diperbaiki. Ayah Mai juga mengatakan bahwa ia dan Yao masih ada hubungan keluarga. Sesampainya di rumah ayah Shin pun menyampaikan kepada istrinya perihal Yao yang masih punya hubungan keluarga dengan Mai. Ia pun minta istrinya untuk mencoba memperbaiki hubungan dengan keluarga Mai agar tender bisnisnya berjalan lancar, mengingat Yao adalah direktur operasional baru di Hotel Bokeli yang menangani masalah tender barang perlengkapan hotel. Tak menunggu lama Ibu Shin pun mulai berusaha untuk mendekati Ibu Mai. Saat itu Ibu Shin melihat Ibu Mai yang lagi ingin belanja di pasar, bahkan ia mengikuti Mai sampai ke rumahnya dengan alasan ingin belajar memasak. Ibu Shin pun pura-pura menyesali sikap anaknya saat pertemuan keluarga beberapa hari yang lalu, bahkan ia mulai memuji kehangatan keluarga Mai. Ibu Shin yang tenang itu tampak sudah mulai merestui hubungan anaknya dengan Mai karena memang ada maunya. Melihat Ibu Mai sudah agak santai, Ibu Shin pun mulai menyinggung nama Yao atasan Mai dari grup Ueda. Ibu Shin dengan terus terang mengatakan bahwa bisnis keluarganya sudah lama bekerja sama dengan grup Ueda, akan tetapi ia kurang akrab dengan Yao. Ia tidak ingin Yao mencari pemasok lain yang tentunya akan merugikan bisnis keluarganya, apalagi Mai dan Shin akan segera menikah. Tak hanya itu, Ibu Shin juga menawarkan Cheng Zhao, adiknya Mai, untuk bekerja langsung di firma hukum milik menantunya. Hal tersebut membuat Ibu Mai terlihat sangat bahagia. Segan akan kebaikan Ibu Shin, akhirnya Ibu Mai pun langsung bersedia membantu Ibu Shin untuk menemui Yao. Keesokan harinya Ibu Mai datang menemui Yao di kantornya. Tak lupa ia juga membawakan makanan untuk atasan anaknya tersebut. Ibu Mai pun menyampaikan maksud kedatangannya agar Yao mau bekerja sama bisnis dengan keluarga Shin, namun Mai tidak mengetahui apa yang ibunya lakukan, apalagi Mai tidak menyukai siapapun mengabungkan masalah pekerjaan dan urusan pribadinya.
Ternyata apa yang Ibu Mai lakukan hanyalah demi lancarnya pernikahan anaknya. Tak berselang lama Mai pun ada di sana dan mengetahui keberadaan ibunya. Hal itu benar-benar membuat Mai merasa begitu kesal sebab ibunya membicarakan masalah pertemuan tender perusahaan keluarga Shin pada Yao. Akhirnya Mai segera meluruskan hal tersebut dan bergegas membawa ibunya pergi dari sana. Kali ini Mai baru mengetahui jika Ibu Shin sudah menemui ibunya dan secara tidak langsung Ibu Shin memanfaatkan koneksi untuk kepentingan bisnis keluarga mereka. Tindakan Ibu Mai benar-benar membuat Mai tidak habis pikir. Kemudian ketika semua anggota keluarga Mai berkumpul di rumah, ia berusaha mencoba menjelaskan pada ibunya jika keluarga Shin tidak benar-benar tulus ingin memperbaiki hubungan mereka, namun ibunya tetap kekeh dengan pemikiran yang ia miliki. Padahal Cheng Zhao juga mencoba membuat ibunya mengerti, tetapi hal itu malah membuat sebuah keributan. Akhirnya Mai dan Cheng Zhao memutuskan untuk pergi keluar rumah. 你们上哪去啊？ 姐弟齐心，出去谈心。 Mama. Saat itu mereka makan mie bersama sembari mengobrol beberapa hal. Tak disangka Mai benar-benar jadi seorang kakak yang bijaksana sebab ia terus mendukung apa yang diinginkan Cheng Zhao. Bahkan Mai juga berjanji akan selalu berada di sisinya. Keesokan harinya beberapa rekan kerja Mai memberikan sebuah kejutan dan ucapan selamat pada Mai. Ternyata Mai sudah diangkat menjadi sekretaris senior untuk mendampingi Yao. Hal itu pun membuat Mai sangat terkejut. Setelah itu Yao kembali memanggil Mai ke ruangannya. Kali ini Yao memberikan sebuah undangan penawaran hotel Botically, tetapi Mai masih merasa heran mengapa Yao memberikan kenaikan jabatan pada dirinya. Dan setelah Yao memberikan beberapa penjelasan, akhirnya Mai menyetujui posisi tersebut. 想不想升职？ 当然想。 那就好好做。 Lalu ketika Mai keluar dari ruangan, Yao langsung menghubungi Pak Shin untuk memberitahukan tentang urusan tender yang sudah ia serahkan pada Mai. Di hari berikutnya Mai sedang ingin menemui ayah Shin, namun ayah Shin tidak ada di perusahaan. Maka dari itu Mai hanya menitipkan sebuah undangan dari Yao. Setelah selesai, tanpa sengaja Mai dan Shin saling bertemu di lobi hotel. Mai menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Shin terhadap ibunya, akan tetapi Shin malah tidak tahu menahu soal itu. Shin pun buru-buru pergi karena akan menghadiri rapat. Lalu tanpa sengaja Mai bertemu dengan Zhu, teman semasa kuliahnya dulu, dan mereka pun lanjut makan siang bersama sembari mengobrol satu sama lain. Mai pun tak menyangka sekarang Zhu sudah menjadi sekretarisnya Pak Shin, dan Zhu juga telah mengetahui hubungan Mai dengan Shin, anak bosnya. Saat itu Zhu juga menyarankan Mai untuk membantu keluarga Shin dalam hal kerjasama bisnis dengan Yao, tapi ia menolak dengan halus. Mai tidak mau ikut campur dan harus bisa membedakan urusan pekerjaan dan pribadi. Pada scene yang berbeda, Ibu Shin tampak mulai sedikit pusing lantaran urusan tender hotel Botically sudah diserahkan oleh Yao kepada Mai yang baru saja promosi jabatan. Jianli pun sampai berprasangka buruk kepada Mai terhadap keluarganya, tapi ibunya tak bisa berbuat banyak karena anaknya sangat menyukai Mai dan telah disetujui pula oleh ayahnya. Sementara itu Zhu, sekretaris Pak Shin, tiba-tiba saja menemui Lily, rekan kerja Mai yang selalu iri akan keberhasilan Mai. Zhu minta bantuan Lily untuk mendapatkan harga terendah tender di hotel Botically dengan iming-iming akan membantunya jika berhasil nantinya. Awalnya Lily sedikit ragu karena besarnya resiko dari pekerjaan tersebut, akan tetapi Zhu terus saja membujuk Li dengan iming-iming imbalan besar yang akan diterimanya. 风险和收益成正比吗？ Saat itu Dong sedang meracuni pikiran Mai untuk bekerja santai karena Dong dan Yao akan pergi selama beberapa waktu, namun tak disangka hasutan tersebut malah dipergoki oleh Yao. Alhasil Yao langsung menegur Dong. Lalu setelah mereka pergi, Mai kembali dihubungi oleh Shin. Hal itu membuat Mai terpaksa menemui Shin di depan gedung hotel. Kali ini Shin ingin mengajak Mai untuk pergi bersamanya, tetapi Mai malah menolak ajakan Shin. Akhirnya Shin mulai bersikap jahil dengan terus membunyikan klakson yang mengundang perhatian banyak orang di sana. Akibatnya Mai pun terpaksa ikut pergi bersama Shin. 上车行了吧？好。
Tak disangka ternyata saat itu Shin membawa Mai ke sebuah rumah yang sangat mewah dan megah dengan pemandangan yang cukup indah yang akan mereka tempati, dan rumah tersebut adalah pemberian ayah Shin, tetapi Mai tidak terlihat senang sama sekali karena Mai menyadari jika ayah Shin memiliki tujuan tertentu, namun Shin malah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lalu ketika Mai ingin pergi, ia mendapatkan telepon dari Cheng Zhao. Kali ini Cheng Zhao memberitahu bahwa keluarga Shin sudah membuat perjanjian pranikah. Mengetahui semua itu benar-benar membuat Mai semakin merasa kecewa, sampai Mai dan Shin sama-sama merasa bahwa keinginan menikah mereka terasa terlalu sulit. Kemudian Mai memilih untuk berjalan-jalan seorang diri. Mai juga kembali mengingat perkataan Yao yang mengatakan bahwa tempat menantu perempuan keluarga Shin hanyalah di dapur dan taman. Tak berselang lama Cheng Zhao pun ada di sana. Kali ini Cheng Zhao benar-benar sangat memperdulikan suasana hati Mai. Beruntung Mai bukanlah gadis yang lemah. Hanya saja Mai mulai berpikir jika seharusnya Shin bisa mengetahui bahwa keputusan yang tepat untuk mereka berdua adalah putus. Mai pun tetap mendukung Cheng Zhao yang bekerja di perusahaan keluarga Shin, sebab Cheng Zhao ada di sana juga karena keahlian yang ia miliki. Di malam hari saat makan bersama ibu, Mai memberikan kabar gembira bahwa rumahnya akan direlokasi, yang artinya keluarga mereka akan mendapatkan sedikit dana relokasi. Ayah dan ibu Mai berencana akan membeli rumah baru di wilayah Qingpu pinggiran. Sementara itu Shin tiba di rumahnya. Dengan nada tinggi ia langsung melampiaskan kemarahannya kepada ibunya dan Jianli yang diam-diam telah membuat surat perjanjian pranikah. Jianli sang kakak pun tak luput dari sasaran amarah Shin yang selalu ikut campur dan merecoki ibunya untuk selalu menjebak Mai. Tak lama ayah Shin pun datang dan Shin pun dengan lantang menyampaikan terkait surat perjanjian pranikah yang telah dibuat ibunya, yang membuat ayahnya menjadi murka, padahal selama ini ia sudah bersusah payah memanfaatkan hubungannya dengan Mai untuk membuat Yao melunak. Di malam hari tanpa sengaja Mai mendengar perbincangan orang tuanya. Kali ini orang tua Mai terlihat sangat bersyukur dan merasa bahagia dengan kehidupan mereka. Dan ibunya tidak ingin Mai merasakan hidup susah tinggal di rumah kecil seperti yang pernah dialaminya. Mendengar semua itu membuat Mai langsung dengan berani membuat keputusan jika mereka akan membeli rumah yang lebih layak di pusat kota, walaupun rumah tersebut hanyalah rumah bekas, akan tetapi mereka akan terus bahagia bersama dan Cheng Zhao tidak lagi menderita sebab bertahun-tahun tidak memiliki kamar tidur. Mai pun akan membantu rumah itu dengan gaji serta tabungan yang ia miliki. Keesokan harinya ayah Shin menemui Yao di ruangannya untuk membicarakan kerjasama mereka. Tak disangka Yao mulai membawa-bawa hubungan mereka dengan Mai. Hal tersebut membuat ayah Shin merasakan harapan yang begitu besar perihal kerjasama yang sudah pasti akan berjalan dengan baik karena Mai adalah kekasih Shin. Lalu setelah selesai Yao meminta Mai untuk mengantarkan ayah Shin pergi dari sana, namun sebelum berpisah ayah Shin sempat membahas tentang perjanjian pranikah yang sudah menyinggung perasaan Mai agar Mai bisa memaklumi perlakuan Jianli. Mai juga langsung menjelaskan bahwa ia tidak ingin menyangkut pautkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Sementara itu Dong benar-benar merasa tidak tega jika ambisi Yao akan membawa Mai dalam masalah, padahal Mai merupakan gadis yang baik dan pintar. Dong pun mencoba mengingatkan atasannya itu bahwa sasaran mereka hanyalah menjatuhkan Dennis yang bertindak jahat selama memimpin hotel, bukan untuk menyusahkan Mai. Di hari berikutnya tibalah waktu untuk pemilihan kerjasama tender. Kali ini Shin mewakili perusahaan ayahnya Furniture Deshan untuk menjelaskan secara rinci produk-produk mereka. Mai juga ada di ruangan itu sebagai sekretaris Yao.
Lalu para atasan hotel mulai mengambil untuk pemungutan suara. Awalnya Dennis masih terlihat begitu tenang dan menyampaikan keunggulan produk Furniture Deshan serta kerjasama yang sudah terjalin cukup lama dengan Hotel Bukli, namun Yao langsung memperlihatkan sebuah data pada semua rekannya. Yao juga memberikan beberapa tugas agar Mai tidak berada di ruangan itu, tetapi semua tugas tersebut sudah lebih dulu dikerjakan oleh Mai. Tak berselang lama Dong mengumumkan pemenang tender. Tak disangka ternyata Furniture Tianhe lah yang berhasil menjadi pemenang. Mengetahui hal itu benar-benar membuat ayah Shin tidak terima. Mai juga terpaksa menyaksikan kejadian tersebut dan menjadi korban sebab kejahatan Dennis mulai terbongkar. Mai pun terlihat bersalah karena ia adalah kekasih Shin, apalagi Yao yang tidak memberikan pembelaan apapun pada dirinya. Tak berhenti di sana, Zhu juga memperlihatkan bukti bahwa Mai sudah membocorkan tender, padahal sebenarnya Mai tidak melakukan hal itu sama sekali. Akhirnya Mai terus berusaha meminta maaf dan menjelaskan pada Shin bahwa ia tidak bersalah, namun Shin mulai tidak memperdulikan Mai sama sekali. Kemudian Mai menemui Yao di ruangannya. Saat itu Mai tidak mengakui sama sekali atas semua tuduhan yang diberikan pada dirinya, bahkan ia mencurigai ada yang meretas komputernya dan mengirimkan email kepada Tianhe. Bahkan Mai mulai menyadari bahwa ia hanya dimanfaatkan oleh Yao. Yao juga mulai mengeluarkan kalimat yang menyakiti perasaan Mai dan memandang Mai yang hanya seorang karyawan. Akhirnya Mai pun sadar jika di dunia kerja tidak ada yang namanya teman, apalagi keluarga. Saat itu Mai pergi dengan perasaan yang sangat kecewa. Ia juga terus menangis di toilet karena mengingat ucapan jahat yang Yao katakan pada dirinya. Sementara itu Yao pun berusaha mendapatkan rekaman CCTV agar ia bisa mengetahui pelaku yang ingin menjebak Mai. Tak berhenti di sana, Yao juga bergegas menemui neneknya karena ia khawatir jika Mai akan mengadu pada neneknya. Hal tersebut langsung membuat nenek memberitahu Yao bahwa Mai adalah gadis yang kuat walaupun Mai terlihat begitu lemah. Nenek pun memberikan beberapa nasihat pada Yao agar ia bisa bersikap lebih baik lagi. Keesokan harinya Mai dengan berani menemui Zhu sebab ia merasa semua hal yang terjadi pada dirinya berhubungan dengan Zhu. Akan tetapi Zhu sepertinya tidak mau disalahkan dalam kasus ini dan langsung meninggalkan Mai sendirian. Lalu setelah Zhu pergi, Dong langsung menghubunginya. Kali ini Dong memberikan kabar baik jika Yao berhasil mendapatkan rekaman CCTV dan benar saja ada seseorang yang meretas komputer Mai untuk mengirimkan pembocoran tender. Hanya saja orang itu sangat sulit dikenali karena memakai topi saat melakukan aksinya, tetapi ketika Mai melihat rekaman CCTV tersebut, ia langsung mengetahui bahwa pelaku utamanya adalah Wu. Awalnya Wu masih tidak mengakui kejahatannya. Sampai akhirnya Mai berhasil memancing Wu untuk mendapatkan bukti dari apa yang sudah ia lakukan. Maka dari itu Mai segera memberikan bukti tersebut pada Yao. Wu pun tidak bisa berkilah lagi dan mengakui semua perbuatannya. Wu juga mencoba meluluhkan hati Mai dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, namun Mai bersikeras ingin melaporkan perbuatan Wu karena perbuatannya tidak bisa dimaafkan berhubung sudah berulang kali ingin mencelakainya. Beruntung keinginan itu pun disetujui Yao, Wu segera akan dipecat dan kasusnya akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Setelah masalah tersebut selesai, Yao langsung kembali mengabulkan permintaan Mai yang ingin pindah bekerja. Alhasil Yao memberikan pekerjaan di Departemen Pengelola Properti Apartemen. Kemudian Mai membawa barang-barangnya ke ruangan departemen. Ia juga bertemu dengan Ibu Sinyu yang menjabat sebagai manajer departemen tersebut, dan Mai pun memperkenalkan dirinya. Hubungan mereka pun terlihat sangat baik walaupun baru pertama kali bertemu. Bu Sinyu pun membawa Mai berkeliling memperkenalkan setiap sudut lantai apartemen dan ruang lingkup tugasnya. Kali ini Mai sudah mulai melakukan tugasnya, namun Mai harus menghadapi seorang penyewa yang menunggak bernama Chen. Ia sedikit komplain mengenai pelayanan apartemen yang mana paketnya tidak boleh diantar ke atas serta kunci pintunya yang rusak dan sudah lama tidak diganti. Beruntung Mai memiliki kesabaran yang sangat besar.
Ia dengan ramahnya memberikan solusi kepada sang penyewa apartemen tersebut, serta akan memperbaiki pelayanan agar semua penyewa bisa tinggal dengan aman dan nyaman. Tak menunggu lama Mai pun mendapat perintah dari Bu Chen dan Mai pun dengan sabar menjalaninya demi memberikan pelayanan yang maksimal di tempat kerjanya yang baru tersebut. Tak hanya itu, di sana lagi-lagi Mai bertemu dengan Yao sebab Yao baru pindah dan tinggal di salah satu apartemen yang ada di sana. Alhasil mau tidak mau Mai tetap harus melayani Yao sebagai klien walaupun ia masih begitu kesal pada Yao. Yao juga tak lupa memberikan sebuah nasihat agar Mai mengutamakan urusan klien yang paling mendesak. 从客户最需要、最紧迫的事上想，别什么都做。 Saat itu Mai kembali menemui Buk Chen sang penyewa properti. Tak disangka usaha Mai membuahkan hasil sebab sikap baik Mai membuat Buk Chen mau membayar tagihan properti. Padahal ia sudah setahun tidak mau memberikan bayaran karena pelayanan di sana yang dirasa Buk Chen kurang memuaskan. Yao yang mendengar percakapan mereka ikut merasa bangga karena Mai benar-benar ahli bekerja dalam departemen apapun. Mai juga tidak lupa berterima kasih pada Yao karena nasihatnya membuat pikirannya menjadi terbuka. Keesokan harinya Mai dihubungi oleh ayahnya sebab ibunya tiba-tiba saja pergi berkunjung ke rumah keluarga Shin. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Mai merasa sangat terkejut. Sementara itu ibu Mai sudah berada di rumah keluarga Shin. Awalnya hubungan mereka berdua masih terlihat baik-baik saja dan saling mengobrol bersama. Ibu Mai juga sangat mengkhawatirkan hubungan anaknya dan Shin, namun ibu Shin malah mengatakan bahwa Mai sudah membuat keluarganya mendapat kerugian. Hal itu pun membuat ibu Mai merasa sangat tidak terima, apalagi ia merasa bahwa Mai sudah diperlakukan secara tidak adil oleh keluarga Shin. Mereka juga teganya menfitnah anak gadis itu. Tak berselang lama Jianli pun ada di sana dan lagi-lagi ia terus saja memandang rendah keluarga Mai. Lalu tanpa sengaja ketika Mai menyusul ibunya, ia mendengar kalimat-kalimat buruk yang dilontarkan Jianli. Hal itu membuat Mai segera menemui ibunya. Ia juga terlihat begitu marah karena keluarga Shin tak berhenti menindas keluarganya. Akhirnya Mai dengan berat hati membuat satu keputusan bahwa ia ingin memutuskan hubungannya dengan Shin sebab Mai juga memiliki batas kesabaran. 新家亮子，从现在开始，我们两个到此为止。我麦承欢跟你们新家也再无瓜葛。妈妈，回家。 Kemudian Mai bergegas membawa ibunya keluar dari rumah tersebut, namun keputusan Mai membuat ibunya merasa tidak tega dengan Shin. Apalagi Shin terus saja mengikuti mereka di bawah hujan yang begitu deras. Mengetahui hal itu membuat ibu Mai meminta anaknya untuk bisa berbicara baik-baik dengan Shin. Akhirnya Mai pun menuruti permintaan ibunya. Kali ini Shin berusaha untuk mengembalikan hubungannya bersama Mai. Tetapi Mai tetap pada keputusannya semula karena ia sudah merasa sangat lelah menghadapi semua itu. Bahkan Shin malah menganggap Mai tidak memperdulikan dirinya. Sementara Mai juga merasa Shin tidak pernah membantunya menemukan jawaban dari setiap masalah yang ia hadapi. Ketidakcocokan mereka membuat Mai benar-benar ingin mengakhiri semuanya sebab keluarga mereka juga tidak berada dalam kasta yang sama. Maka dari itu Mai berusaha membuat Shin ikhlas menerima kenyataan tersebut, walaupun keputusan itu bukanlah hal yang mudah bagi Mai. 你我本就不是一个世界的人，我们就到这儿吧。 Lalu Mai dan ibunya segera pergi dari sana. Ayah Mai dan Yao juga ada di tempat itu. Hanya saja Yao memilih agar ayah Mai lebih dulu mengantarkan Mai dan ibunya pulang ke rumah. Di malam hari Mai masih terus saja bersedih. Kondisinya benar-benar membuat ayah dan ibunya merasa sangat khawatir. Maka dari itu ibunya berusaha untuk mengecek kondisi anak kesayangannya tersebut yang terus saja menyendiri di dalam kamar. Beruntung Mai baik-baik saja. Tetapi sebenarnya Mai hanya pintar menutupi masalah yang sedang ia derita. Lalu Cheng Zhao segera menyusul Mai yang keluar dari rumah. Kali ini Cheng Zhao memberikan semangat pada kakaknya tersebut agar keluar dari kesedihan yang sedang ia alami. Keesokan harinya Mai sedang ingin pergi bekerja, namun ia menolak untuk sarapan bersama keluarga karena kondisi hatinya yang masih kurang baik. Sampai ketika Mai sudah berada di hotel, ia malah terpeleset.
Mengetahui hal itu membuat Yao yang kebetulan ada di sana bergegas ingin membantu, hanya saja ada seorang rekan yang lebih sigap menolong Mai. Lalu ketika rapat selesai Mao langsung menjemput Mai. Melihat kedatangan Mao membuat Mai menangis di pelukannya. Mereka pun bergegas pulang ke rumah Mao. Kali ini Mai benar-benar kehilangan semangatnya, tetapi ia juga tidak mengetahui hal apa yang membuatnya merasakan kesedihan itu. Saat itu Mai menjenguk neneknya. Melihat nenek yang sangat perhatian membuat Mai tidak bisa menahan kesedihannya. Hal tersebut pun membuat Mai mulai menceritakan masalah yang sedang terjadi di antara dirinya dan Shin. Ternyata kesedihan Mai bukanlah karena berpisah dengan Shin, namun Mai merasa sangat sedih dengan perjuangannya selama 3 tahun demi hubungan mereka berdua. Tapi malah berakhir sia-sia dan sungguh ia tak rela. Akhirnya nenek mulai membenarkan keputusan Mai sebab di matanya Shin bukanlah lelaki yang bertanggung jawab. Nenek juga berusaha menghibur Mai agar kembali tertawa, bahkan nenek terus memberikan semangat pada Mai. Lalu nenek pun mengajak Mai makan bersama sembari mengobrolkan beberapa hal dan tentunya terus memberikan semangat dan motivasi kepada cucunya itu. Di malam hari Mai mulai berusaha mengikhlaskan semua kenangannya saat bersama Shin. Ia juga ingin kembali bahagia dan menatap masa depan yang lebih cerah lagi. Keesokan harinya Yao juga menemui neneknya. Neneknya berpesan agar Yao menjaga dan mengawasi Mai dengan baik karena dia adalah cucu kesayangannya. Yao juga mulai memperlihatkan harapannya secara terang-terangan pada nenek jika ia ingin membantu nenek mengelola restoran Sing Anli, dan setelah itu ia akan memberikan posisi penting kepada Mai. Beruntung nenek mulai bersedia mempertimbangkan hal tersebut. Tak lupa Yao juga berencana menghibur Mai dan neneknya untuk pergi jalan-jalan ke pinggiran Shanghai. Beberapa hari kemudian nenek dan Mai sudah siap berangkat dengan beberapa barang yang sudah Mai siapkan khusus buat nenek. Hanya saja penampilan Mai terlihat begitu aneh. Tak berselang lama Yao pun ada di sana menjemput mereka. Kedatangan Yao membuat Mai sedikit terkejut, apalagi Yao yang mengetahui perihal putusnya hubungan ia dengan Shin. Tak hanya itu, Mai juga sudah dibuat kesal oleh Yao di awal mereka bertemu dan bahkan selama di perjalanan mereka terus saja berdebat dan bertengkar. Beruntung keberadaan nenek mampu membuat situasi menjadi sedikit lebih tenang. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka sampai di sebuah hotel yang sangat mewah usai direnovasi dan masih satu jaringan dengan grup Ueda. Kali ini Mai memberikan komentar yang begitu banyak tentang kekurangan, terutama tentang pelayanan hotel tersebut yang sangat buruk. Tak disangka semua perkataan Mai langsung dijadikan sebagai masukan yang akan Yao terapkan nantinya. Hanya saja sikap Yao sangatlah ekstrim sebab ia malah ingin memecat semua karyawan yang tidak bisa bekerja dengan baik. Setelah itu Yao, Mai dan nenek mulai mengeksplor alam bersama, tetapi Yao malah sibuk saja mengurus pekerjaannya. Lalu Mai dan nenek melakukan pijat relaksasi bersama. Kali ini Mai baru mengetahui jika Yao memiliki masa kecil yang suram sehingga ia tidak bisa memperlakukan orang dengan baik. Di hari berikutnya Mai sedang ingin makan malam bersama nenek. Ia juga sempat memanggil Yao, namun tiba-tiba saja Mai malah melihat kondisi Yao yang sedang tidak baik-baik saja sampai membuatnya jatuh pingsan. Akhirnya Mai bergegas membawa Yao ke rumah sakit. Dan ketika Yao sadarkan diri, ia baru menyadari bahwa tangannya sedang menggenggam pergelangan tangan Mai yang lagi tertidur. Sentuhan tangan Yao pun membuat Mai jadi terbangun. Ternyata Yao mengidap penyakit batu ginjal, tetapi ia masih terus saja sibuk pengurus pekerjaan. Alhasil Mai langsung mematikan teleponnya sembari mengingatkan Yao jika kesehatan lebih penting dari apapun. Saat itu Mai masih terus membantu merawat Yao. Hubungan mereka juga terlihat lebih akrab dari sebelumnya. Mai pun baru mengetahui bahwa Yao hidup sebatang kara
dan hanya memiliki nenek sebab ibunya sudah meninggal dan ayahnya yang berada di dalam penjara. Keesokan harinya setelah keadaan Yao kembali membaik, Yao bersama nenek dan juga Mai bersiap pergi untuk meninggalkan hotel. Yao pun tiba-tiba dihampiri oleh seorang anak laki-laki. Tak disangka kali ini Yao memperlakukan anak itu dengan begitu baik. Bahkan ketika mereka semua sudah siap untuk berangkat, Yao membuat sebuah keputusan jika ia tidak jadi memecat para karyawan hanya karena komentar yang diberikan. Mai sebelumnya tetapi Yao akan memberikan beberapa pelatihan agar kinerja mereka semakin membaik. Tak hanya itu, Yao juga menurunkan gengsinya untuk meminta maaf pada Mai dari semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Di hari berikutnya Mai kembali bekerja seperti biasa. Kali ini tanpa sengaja ia bertemu dengan Zhu. Ternyata Zhu menempati salah satu apartemen di tempat Mai bekerja. Hanya saja hubungan mereka tidak begitu baik karena kejahatan yang pernah Zhu lakukan. Lalu tiba-tiba saja Mai mendapatkan tugas untuk melayani penghuni kamar 416. Ternyata hal itu adalah rencana Zhu agar Mai melihat hubungan terlarangnya dengan ayah Shin. Sebab Zhu merupakan penghuni kamar tersebut. Mai yang memergoki kebersamaan mereka langsung bergegas pergi seolah tidak melihat apapun. Namun gerak-gerik Mai bisa diketahui oleh Yao jika pasti telah terjadi sesuatu, dan benar saja Yao juga melihat dengan kepala sendiri hubungan ayah Shin dan Zhu. Kemudian Zhu kembali memanggil Mai ke kamarnya. Saat itu Zhu meminta tolong agar Mai tidak membocorkan perihal hubungannya bersama ayah Shin. Hal tersebut benar-benar membuat Mai tidak habis pikir sebab Zhu sendirilah yang dengan sengaja membongkar hubungan mereka berdua. Dan Zhu malah meminta Mai menyembunyikan hubungan itu. Akhirnya Mai pun meninggalkan Zhu karena ia tidak ingin membuang-buang waktu untuk masalah tersebut. Lalu tiba-tiba saja salah seorang rekan kerja Mai memberikan titipan dari seseorang amplop yang berisikan sebuah kartu ATM. Hal itu langsung membuat Mai menghubungi ayah Shin karena ia ingin mengembalikan pemberian tersebut sebab sudah pasti bahwa ayah Shin memberikan ATM itu sebagai penutup mulut Mai. Di malam hari Mai masih merasa bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Tak berselang lama Yao pun ada di sana mengajak Mai makan malam bersama. Kali ini Yao mengingatkan Mai untuk tidak terlalu ikut campur perihal masalah keluarga Shin. Hal itu pun langsung dituruti oleh Mai sebab Mai sebenarnya memang tidak terlalu tertarik dengan masalah keluarga mereka. Apalagi Mai yang hanya ingin fokus pada pekerjaannya. Tak disangka momen itu menjadi sebuah keberuntungan bagi Mai karena Yao bersedia memperpanjang kontrak apartemennya. Dan hal tersebut akan membuat Mai mendapatkan bonus dari departemennya. Lalu tiba-tiba saja Mai mendapatkan kabar buruk dari ibunya jika rumah mereka kebanjiran karena kebocoran pipa air. Hal itu membuat Mai langsung bergegas pulang ke rumah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Cheng Zhao dan langsung meminta izin pada atasannya. Sesampainya di rumah ibu, Mai benar-benar sangat panik mengatasi musibah tersebut. Cheng Zhao dan Mai juga sudah ada di sana membawa seorang tukang. Kondisi rumah itu membuat mereka harus mengajak ayah dan ibu Mai menginap di hotel, namun ibu Mai masih terus saja tidak rela jika sampai ada yang mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Akhirnya Mai dan mau terus berusaha menenangkan ibu Mai. Kemudian Mai kembali ke rumah untuk membantu Cheng Zhao membereskan barang-barang. Melihat komputer Cheng Zhao yang sudah rusak membuat Mai langsung ingin membelikannya. Mai juga sangat perhatian pada Cheng Zhao sebab tangannya yang sedikit terluka. Tak hanya itu, Cheng Zhao pun tanpa sengaja menemukan beberapa mainan masa kecilnya. Hal tersebut baru membuat Cheng Zhao mengetahui betapa besar kasih sayang ibunya. Sebab selama ini Cheng Zhao merasa jika ibunya lebih menyayangi Mai. Keesokan harinya Mai bekerja seperti biasa. Ia baru bertemu dengan Yao di lobi apartemen. Kali ini Yao berniat ingin membantu Mai yang sedang tertimpa musibah, tetapi Mai terus saja menolak bantuan Yao. Akhirnya ketika Yao berada di ruangan kerjanya, ia meminta bantuan Dong untuk mengurus departemen proyek agar bisa membantu renovasi rumah Mai dengan harga yang murah. Namun mereka harus menugaskan Sherry supaya Mai mau menerima bantuan mereka, tetapi kepedulian Yao malah membuat Dong mengira jika Yao sedang ingin mendekati Mai. 谁说我去你家了？
我这叫关心下属。哦。 Pada scene yang berbeda, Chen Zhao terlihat cekcok dengan atasannya karena atasannya tersebut mencari-cari kesalahannya padahal ia sudah meminta izin padanya. Saat rumahnya kebanjiran semalam, Chen Zhao pun dibuat kesal karena ia bisa bekerja di sana dihubungkan dengan keluarga Shin. Ia pun semakin kesal saat gajinya tidak mau dibayarkan ketika Chen Zhao memutuskan untuk berhenti bekerja dan hengkang dari perusahaan tersebut. 别以为自己是老板，就把所有人当傻子。 Saat itu Sherry menemui Mai yang sedang berada di ruangan kerjanya. Tak disangka Sherry benar-benar berhasil memberikan bantuannya tanpa membuat Mai curiga sama sekali. Sebab Mai yang akan tetap mengurus kesepakatan dengan departemen proyek untuk merenovasi rumahnya. Kabar itu pun sampai pada Yao yang membuatnya merasa sangat lega. Yao juga menemui Chen untuk meminta bantuannya memberikan pujian atas kinerja Mai selama ini. Lalu ketika Mai kembali ke ruangannya, ia mendapatkan penghargaan dari Chen dan rekan kerjanya karena Mai sudah bekerja dengan sangat baik. Hal itu benar-benar membuat Mai merasa sangat bahagia. Tak berselang lama Yao pun ada di sana. Kedatangan Yao membuat mereka menyempatkan diri untuk berfoto bersama. Mai juga tidak lupa mengucapkan terima kasih pada Yao, namun tiba-tiba saja Zhu menghubungi Mai dengan memberikan kabar buruk jika ayah Shin sedang berada di rumah sakit. Pak Shin tumbang setelah bertengkar hebat dengan dirinya dan sekarang dalam keadaan kritis dan ia takut menghubungi keluarganya. Zhu terus meminta bantuan Mai dengan perasaan yang begitu panik, tetapi Mai tidak ingin berada dalam masalah mereka. Yao pun mengingatkan hal yang sama pada Mai. Awalnya Mai mendengarkan perkataan Yao dan lanjut terus bekerja, namun Zhu tidak berhenti menghubunginya. Sampai akhirnya Mai memutuskan untuk menemui Zhu di rumah sakit sekaligus untuk memberikan kartu ATM yang pernah diberikan oleh ayah Shin pada dirinya. Mai juga sempat memberitahukan kondisi ayah Shin pada Shin. Tak disangka kepergian Mai diketahui oleh Yao. Alhasil Yao pun menemani Mai untuk menemui Zhu ke rumah sakit. Selama di perjalanan Yao terus saja mengingatkan Mai untuk tidak ikut campur dalam masalah keluarga Shin sebab akan merugikan diri Mai sendiri. Sesampainya di rumah sakit, Mai langsung bertemu dengan Zhu. Kali ini Zhu benar-benar bersikap buruk karena ia malah melarikan diri pura-pura ke toilet di saat dokter meminta tanda tangan persetujuan operasi ayah Shin dan mengalihkan semua resiko pada Mai. Awalnya Mai tidak ingin ikut campur terlalu jauh, namun mereka sudah tidak memiliki waktu untuk menunggu keluarga Shin tiba di sana. Sebab nyawa ayah Shin bisa terancam jika terlambat ditangani. Akhirnya Mai dengan penuh keberanian langsung menandatangani surat tersebut. Yao yang mengetahui hal itu benar-benar tidak habis pikir sebab Mai malah menjerumuskan dirinya sendiri. Tetapi Mai melakukan semua itu hanya karena ia sedang ingin menyelamatkan nyawa seseorang dan ia tidak bisa berpangku tangan. Lalu Mai kembali menemui Zhu. Melihat sosok Zhu membuat Yao merasa sangat kesal karena sudah menghindar dari tanggung jawab. Tak berselang lama Shin dan ibunya pun ada di sana. Jianli juga tanpa sengaja sudah mengetahui perihal hubungan Zhu dengan ayahnya. Hal tersebut membuat Jianli marah dan berdebat dengan Zhu. Bahkan Jianli pun ikut menyalahkan Mai sampai Mai terluka akibat tindakannya. Beruntung Yao terus berusaha melindungi Mai. Situasi tersebut membuat Mai dengan berani melawan Jianli dan menjelaskan kronologisnya kenapa ia bisa berada di sana. Ia pun juga dengan segera memberikan kartu ATM yang pernah diberikan ayah Shin pada dirinya sebagai bahan tutup mulut. Kemudian Mai dan Yao pulang bersama. Di perjalanan Mai mengucapkan terima kasih pada Yao karena sudah berusaha melindunginya dari amukan Jianli. Mai pun sempat mengajak Yao makan di sebuah kedai mie favoritnya. Kali ini mereka mengobrolkan beberapa hal sembari menyantap hidangan mie tersebut. Lalu Yao mengantarkan Mai pulang ke rumah. Sebelum turun dari mobil, Yao kembali memperlihatkan rasa pedulinya pada Mai dengan memintanya untuk beristirahat. Mai juga tidak lupa berterima kasih atas bantuan yang Yao berikan pada dirinya. Keesokan harinya Mai mendapatkan telepon dari ayah Shin.
Ternyata ayah Shin ingin meminta maaf dengan tulus pada Mai karena ayah Shin baru menyadari kebaikan hati Mai sebab, jika bukan karena Mai yang menandatangani surat persetujuan operasi maka bisa saja ayah Shin sudah kehilangan nyawanya. Kesadaran ayah Shin membuat Mai memberikan respon baik pada ayah Shin. Pada scene yang berbeda Jianli terlihat sangat sedih melihat kehancuran keluarganya serta masa depan bisnis keluarganya. Ia pun menyarankan Shin untuk menemui Mai kembali dan memperbaiki hubungan dan menikahinya demi untuk menyelamatkan bisnis keluarganya. Ibu Shin juga terlihat sangat terpukul dengan kelakuan suaminya yang tega berselingkuh dengan sekretarisnya sendiri. Setelah itu tanpa sengaja Mai dan Cheng Zhao yang hendak pulang ke rumah ibunya bertemu dengan membawa beberapa bahan makanan. Saat itu Mai masih belum tahu jika adiknya itu sudah berhenti bekerja. Lalu sesampainya di rumah, ibunya malah tidak merasa bahagia sama sekali. 这就是我的命。爸爸，妈妈怎么了？ 隔壁111弄113没有，失落了。 Ternyata penyebab ibu Mai kecewa adalah karena rumah di gang sebelah rumahnya sudah direlokasi sementara rumahnya sendiri masih belum juga. Bahkan sampai membuat tangan ibu Mai hampir saja terkena arus aliran listrik yang konslet. Ibu Mai tampak sedih dan mengeluh karena kesulitan yang selalu datang silih berganti menghampiri keluarganya. Akhirnya Mai mengajak anggota keluarganya untuk makan di luar namun kali ini, ibu Mai masih terlihat tidak bersemangat sama sekali. Dan terus saja mengeluh bahkan Mai terus saja diminta oleh ibunya untuk kembali menjalin hubungan dengan Shin. Sampai semua perkataan Mai tidak didengar ibunya sama sekali sebab di dalam pikiran ibu Mai jika Mai menikah dengan Shin, maka Mai tidak akan merasakan penderitaan seperti yang keluarganya rasakan selama ini. Tetapi Mai tetap tidak ingin kembali menjalin hubungan bersama Shin alhasil Mai tanpa sengaja berkata sedikit keras pada ibunya sampai membuat mereka berdebat. Hal itu pun membuat ibu Mai langsung pergi meninggalkan mereka semua. Sementara ayah Mai juga tidak berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Lalu Mai kembali berusaha membujuk ibunya namun usaha Mai masih tidak membuahkan hasil karena ibunya merasa apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan anak perempuannya sendiri. Keesokan harinya Mai bekerja seperti biasa tetapi tiba-tiba saja ia dimarahi oleh salah seorang penghuni apartemen karena makanan yang berserakan di lantai kamarnya. Mai pun menghubungi petugas kebersihan untuk membersihkannya akan tetapi pria itu ingin dibersihkan secepatnya karena temannya akan segera datang. Alhasil Mai pun terpaksa turun tangan membersihkannya. Tak berselang lama Shin pun ada di sana. Kedatangan Shin membuatnya langsung memberikan sejumlah uang agar laki-laki tersebut membiarkan Mai pergi bersamanya walaupun Mai sempat menolaknya. Kemudian mereka mengobrol berdua di basement apartemen. Saat itu Shin meminta maaf pada Mai atas kesalahannya selama ini bahkan Shin juga mengajak Mai untuk kembali menjalani hubungan mereka. Shin pun menawarkan pekerjaan baru pada Mai dan tak disangka Yao melihat kebersamaan mereka. Beruntung Mai menolak tawaran Shin. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Yao merasa begitu bahagia. Kemudian ketika Mai sedang bertemu dengan seseorang di sebuah restoran ia tanpa sengaja melihat Cheng Zhao kecelakaan menggunakan kendaraan dengan seragam pengantar makanan. Hal itu membuat Mai segera mengikuti Cheng Zhao. Kondisi dan usaha yang Cheng Zhao lakukan benar-benar membuat Mai merasa sangat terpukul. Lalu ketika mereka sudah berada di rumah Mai tidak lagi bisa menutupi kesedihan yang ia rasakan. Maka dari itu Mai langsung memeluk adiknya itu dan mengobati luka yang ada di tangannya. Cheng Zhao akhirnya berterus terang pada Mai bahwa ia sudah tidak bekerja lagi di firma hukum Fang Yuan karena cekcok dengan atasannya sehari setelah musibah banjir di rumah ibunya. Menjadi kurir pengantar makanan hanya untuk sementara sambil mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Akan tetapi tetap saja Mai merasa kesal karena Cheng Zhao yang tidak mau berterus terang padanya. Tapi pada akhirnya mereka pun saling menyemangati satu sama lain untuk bekerja lebih keras lagi agar mereka bisa membelikan rumah untuk ayah dan ibunya. Di sisi lain Yao sedang menjenguk neneknya sembari membawa banyak sekali makanan.
Kedatangan Yao membuat nenek mengetahui jika Yao memiliki tujuan lain. Dan benar saja ternyata Yao ingin meminta bantuan nenek untuk membantu masalah Mai, namun dengan sikap yang Mai miliki ia tetap menolak bantuan nenek. Perhatian serta kepedulian Yao membuat nenek sedikit curiga. Yao juga kembali mengingat kenangannya bersama Mai ketika mereka sedang di rumah sakit. Sesampainya di rumah, Shin terus didesak oleh Jianli mengenai perkembangan hubungannya dengan Mai. Jianli tampak sangat kesal sekali karena adiknya itu sudah tidak bersemangat lagi. Karena terus didesak, akhirnya Shin meminta kakaknya itu sendiri yang menghubungi keluarga Mai. Di malam hari saat memasak di dapur, ibu Mai dihubungi oleh Jianli yang mengaku seolah-olah ia adalah Shin. Ia minta maaf atas perlakuan keluarganya pada keluarga Mai dan berniat ingin berbaikan seperti dulu lagi. Ia pun mengajak ibu Mai untuk melihat rumah baru untuk mereka berdua nantinya. Besoknya ibu Mai pergi untuk melihat rumah yang dijanjikan oleh Shin, tapi di sana ia malah bertemu dengan Jianli yang membuat ibu Mai sedikit kecewa. Tapi berkat kepintaran Jianli dengan mengatakan bahwa Shin sedang sakit dan ia yang mewakilinya, dan ibu Mai pun mempercayainya. Jianli pun minta ibu Mai untuk merayu kembali anaknya agar mau kembali berhubungan dan menikah dengan Shin. 阿姨，对不起，之前是我眼拙，你就再帮帮忙，再给家亮一次机会，好不好？我就怕呀。 Keesokan harinya secara tiba-tiba Mai diajak oleh ibunya untuk makan bersama di hotel tempatnya bekerja. Awalnya Mai sempat heran, tapi ibunya beralasan ia ingin menjamu rombongan paman dan bibinya yang datang jauh-jauh dari luar kota. 哪儿吃啊？啊，就是你们切粒剥粒，剥皮切粒，怎么突然来我这儿吃了？你下来啊，等你的啊，下来啊。行，那我准备一下过去啊。